Halo, bertemu lagi dengan Saka. Bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja ya dan bisa tetap ikut denganku untuk mempelajari hal-hal lainnya. Kali ini kita akan mempelajari sedikit tentang fungsi alat musik tradisional dalam sebuah karya musik serta teknik memainkan alat musik tradisional. Aku harap setelah kita mempelajari video ini, kita bisa membuat kesimpulan tentang jenis dan fungsi alat musik pada karya musik tradisional, serta lebih memahami berbagai teknik memainkan alat musik tradisional yang ada di sekitar kita. Jadi, ayo kita mulai sekarang. Di dalam sebuah ensemble musik tradisional terdapat alat musik yang bertugas membawakan melodi lagu yang dibawakan. Alat musik tersebut memiliki fungsi sebagai alat musik melodis. Contohnya adalah suling dan rebab. Selain pembawa melodi lagu, dalam sebuah ensemble musik tradisional juga terdapat alat musik yang berfungsi mengiringi lagu dengan memainkan dua nada atau lebih secara bersamaan, atau dapat kita sebut sebagai alat musik harmonis. Contohnya adalah kacapi, bonang, rincik, dan lain sebagainya. Walaupun tidak jarang, alat musik tersebut juga membawakan melodi lagu dalam sebuah ensemble musik tradisional. Alat musik yang berfungsi membentuk irama sebuah lagu dan tergolong ke dalam alat musik yang tidak bernada dapat kita sebut sebagai alat musik ritmis. Dalam sebuah ensemble musik tradisional, misalnya dalam ensemble musik gamelan, kendang berperan sebagai pemimpin yang mengatur ritme dan tempo dari lagu yang dimainkan. Contoh yang paling terlihat ada pada permainan musik gamelan yang dipakai untuk mengiringi tarian, misalnya jaipong. Kendang berperan penting untuk mengatur keras lembutnya permainan musik atau dinamika untuk memberikan rasa kepada penari sehingga hentakan-hentakan pada gerakan penari lebih terlihat dan sampai secara audio dan visual kepada penonton. Dilihat dari konteks pertunjukannya, alat musik tradisional juga memiliki fungsi lain, diantaranya sebagai sarana ritual adat, pengiring tarian, pengiring pertunjukan teater, dan sarana hiburan. Sebagai sarana ritual adat, alat musik tradisional menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan. Contohnya pada upacara adat Serentahun di masyarakat adat Cigugur, Kuningan, dan Cirende, Cimahi Selatan yang menggunakan alat musik angklung buncis sebagai sarana ritual adat. Fungsi lainnya, seperti telah disebutkan sebelumnya, alat musik tradisional digunakan untuk mengiringi tarian. Contohnya ada pada tarian jaipong, tutuk tilu, tari wayang, dan lain-lainnya. Selain digunakan untuk mengiringi tari, alat musik tradisional juga difungsikan sebagai pengiring pertunjukan teater tradisional, misalnya longser, renong, dan lain sebagainya. Pada perkembangannya, fungsi alat musik dalam sebuah ensemble musik tradisional telah bergeser dari media ritual menjadi media hiburan, seperti banyak ditemukan saat ini. Misalnya pada acara pernikahan, sering ditemukan kelompok-kelompok musik tradisional yang menghibur tamu undangan menggunakan musik-musik tradisi, yang tentunya alat musik yang digunakan pun alat musik tradisional. Walaupun tak jarang kita lihat telah dikolaborasikan dengan alat musik barat seperti biola, keyboard, dan lain sebagainya. Teman-teman, sekarang pembahasan kita akan lebih mengerucut. Kita sekarang akan mempelajari alat musik tradisional atau waditra gamelan degung, mulai dari fungsinya sampai teknik memainkannya. Jadi, ayo tetap ikuti aku. Dalam sebuah ensemble gamelan degung terdapat kurang lebih 7 waditra. Di antaranya ada bonang, saron 1, saron 2, jenglong, goong, kendang, dan suling.
Fungsi dari masing-masing waditra juga berbeda-beda sesuai dengan bentuk lagu yang dibawakan, yaitu bentuk lagu kemprangan dan gumekan. Perbedaannya biasanya paling terlihat pada teknik permainan bonang. Pada lagu-lagu kemprangan, teknik permainan bonang biasanya dikemprang. Maksudnya, dua buah nada dibunyikan secara bersama-sama. Sedangkan pada lagu-lagu gumekan, teknik permainan bonang dimainkan dengan cara digumek, atau dengan kata lain, bonang memainkan melodi dari sebuah lagu. Fungsi waditra gamelan degung pada lagu-lagu kemprangan diantaranya: suling berfungsi sebagai adu manis lagu, yaitu senggol atau pembawa ornamen lagu. Saron berfungsi sebagai amar dawa lagu atau pembawa melodi lagu. Jenglong berfungsi sebagai balungan gending atau pembawa arku lagu. Kendang berfungsi sebagai anceran wiletan atau pemberi irama lagu. Goong sebagai anggeran wiletan atau penjaga irama lagu. Dan terakhir, bonang sebagai lilitan balungan gending. Maksudnya jumlah tabuhannya 2 kali lebih banyak dari instrumen yang berfungsi sebagai balungan gending. Lagu-lagu gumekan biasanya dimainkan dalam degung klasik. Fungsi waditranya antara lain bonang sebagai amar dawa lagu atau pembawa melodi lagu. Suling dan saron 1 sebagai lilitan melodi dan saron 2 atau panerus berfungsi sebagai cantus firmus atau pembawa melodi tetap lagu. Nah, jenglong dan goong masih memiliki fungsi yang sama seperti permainan musik dalam lagu-lagu kemprangan, yaitu sebagai balungan gending dan anggeran wiletan. Kendang juga memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai anceran wiletan dan pemberi irama lagu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, teknik memainkan waditra gamelan degung pada dasarnya ada 2 jenis, yaitu kemprangan dan gumekan. Kedua teknik tersebut biasanya digunakan dalam permainan waditra bonang. Teknik kemprangan biasanya digunakan untuk mengiringi lagu-lagu kawi, contohnya adalah lagu Kalangkang. Berikut adalah contoh dari permainan bonang dengan menggunakan teknik kemprangan. Nah, kalau yang ini adalah contoh dari permainan bonang yang menggunakan teknik gumekan. Selain dari 2 teknik yang telah disebutkan, ada juga teknik tengkep atau nengkep. Maksudnya membunyikan sebuah nada dengan cara ditahan lebih lama supaya dengung yang keluar dari nada yang dibunyikan pendek atau bahkan tidak berdengung sama sekali. Teknik ini biasa digunakan pada waditra saron dan juga bonang. Berikut adalah contoh permainan saron yang menggunakan teknik tengkepan. Pada permainan waditra saron juga sering digunakan teknik carukan, yaitu memainkan sebuah melodi lagu menggunakan 2 waditra yang berbeda. Misalnya 1 buah melodi dimainkan oleh saron 1 dan saron 2. Berikut adalah contoh dari permainan saron yang menggunakan teknik carukan. Saron 1 memainkan nada yang berada di tesis dan saron 2 memainkan nada yang berada di arsis. Teman-teman, akhirnya kita telah selesai mempelajari materi hari ini. Aku harap kalian semua memahaminya. Aku tidak akan membuat kesimpulan hari ini, tapi kalian yang harus membuat kesimpulannya. Kemudian sajikan kesimpulan itu dalam bentuk video, lalu kirimkan kepada gurumu. Sampai jumpa lagi.